Setibanya di rumah sakit, gelandangan yang mendapatkan akupuntur oleh Mr. Lee tiba-tiba mengalami masa kritis sehingga harus segera dioperasi. Singkatnya, setelah dioperasi, gelandangan tersebut akhirnya sadar dan mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Mengetahui gelandangan itu telah sadar, Hyuim pun datang bersama polisi untuk memintai keterangan dari gelandangan itu. Namun, gelandangan tersebut masih saja tidak mengaku dan terus menfitnah Mr. Lee. Sadar akan adanya kejanggalan, Hyuim pun langsung bergegas menemui Mr. Sun karena ia mencurigai bahwa gelandangan tersebut merupakan orang suruhan Mr. Sun untuk memfitnah Mr. Lee. Benar saja, setelah bertemu dengan Hyuim, Mr. Sun pun langsung mengakui hal tersebut di depan Hyuim. Ia memberikan syarat kepada Hyuim jika Hyuim ingin menyelamatkan Mr. Lee dari penjara. Ia meminta Hyuim untuk kembali bekerja dengannya untuk yang terakhir kali, di mana ia mendapatkan perintah dari orang kaya untuk membuat adiknya pingsan sehingga adiknya tidak bisa hadir di sebuah rapat saham. Jika Hyuim berhasil melakukan hal tersebut, maka ia akan membebaskan Mr. Lee dan tidak akan mengganggu Hyuim lagi. Hyuim yang tak memiliki pilihan terpaksa menyanggupi permintaan Mr. Sun itu. Dan tak berselang lama, Mr. Lee pun bisa bebas dan menjadi tahanan kota. Di lain sisi, Jiha yang telah mengetahui bahwa Mr. Lee mendapatkan musibah, tak sengaja mendengar kakeknya berbicara tentang rencana untuk menghancurkan Mr. Lee. Ia pun menghalangi kakeknya dan diam-diam membantu Hyuim untuk mendapatkan bukti agar Mr. Lee dapat terbebas dari hukumannya. 대체 허인 그 사람이 뭐길래 이렇게까지 실력 반만 됐어도 내가 이러겠니? Di pagi harinya, Hyuim pun langsung berangkat bersama Mr. Sun untuk menjalankan perintah dari Mr. Sun agar membuat salah seorang pemilik saham tidak sadarkan diri sehingga ia tidak bisa menghadiri rapat penting. Diketahui ternyata Mr. Sun melakukan hal ini agar rekan bisnisnya mendapatkan saham milik pasien yang menjadi targetnya itu. Setibanya di sana, Hyuim pun langsung mencoba mengakupuntur pria tersebut dan mencoba membuatnya pingsan. Namun, pada saat akan mengakupunturnya, tiba-tiba tangan Hyuim bergetar sehingga membuatnya gagal menjalankan misinya tersebut. Diketahui ternyata alat akupuntur yang ia bawalah yang membuat tangannya bergetar. Alat tersebut akan bereaksi jika Hyuim memiliki niat jahat. Sehingga akhirnya ia pun gagal menuruti perintah Mr. Sun dan membuat Mr. Sun marah. 품으면 힘이 알겠어? 모르겠어? Singkat cerita, Mr. Lee yang masih menjadi tahanan kota pergi ke rumah sakit untuk menjenguk gelandangan yang telah memfitnahnya. Ia pun membawakan makanan untuk gelandangan tersebut. Mr. Lee juga memberikan nasihat kepada gelandangan itu. Melihat ketulusan Mr. Lee, gelandangan itu pun merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Ia pun mengingat semua kebaikan Mr. Lee sebelumnya. Di sisi lain, Jiha yang masih berusaha mencari bukti, akhirnya dapat bertemu dengan rekan gelandangan yang sedang mabuk. Sehingga Jiha berhasil membuat pria tersebut mengakui perbuatannya. Ia pun merekam suara pria tersebut, sehingga ia memiliki bukti di depan kepolisian. Setelah terus berusaha, akhirnya kebenaran pun terungkap, di mana gelandangan tersebut akhirnya mengakui perbuatannya di depan polisi, sehingga membuat Mr. Lee dapat bebas dari tuntutan. Akhirnya Mr. Sun pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga membuatnya bangkrut dan kehilangan semua hartanya. Setelah semua kejadian itu, Hyuim pun teringat akan janjinya terhadap Jimin, yang merupakan anak kecil di Joseon yang belum sempat ia selamatkan. Ia pun pamit untuk pulang ke Joseon kepada Yoon dan Mr. Lee untuk menepati janjinya kepada Jimin. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Yoon agar selalu menjaga Mr. Lee yang ternyata memiliki penyakit di jantungnya. Ia juga berjanji kepada Yoon bahwa ia akan segera kembali untuk menemui Yoon. Singkat cerita, setibanya di Joseon, ia dikagetkan ketika ia melihat kerajaan tersebut telah ditaklukkan oleh Jepang. Ya, 確かにここで音がしたんだが。行くぞ。Mengetahui hal itu, ia pun berusaha mencari keberadaan Hyujun dan Suhi sampai akhirnya ia menemukan sebuah surat untuknya di dalam tas milik Yoon yang menunjukkan tempat pengungsian Hyujun.
Ia pun mengikuti petunjuk tersebut sampai akhirnya ia berhasil menemukan tempat pengungsian tersebut dan bertemu dengan Jimin yang selalu menunggu Hyuim untuk menepati janjinya. Ia pun segera mengobati anak itu. Namun, pada saat ia akan mengobati anak tersebut, tiba-tiba para tentara Jepang datang dan langsung mengepung mereka. Tentara Jepang yang ingin membantai semua rakyat Joseon memutuskan untuk membunuh mereka semua. Beruntung, pengawal Hyujun segera datang dan mencoba melawan para tentara Jepang tersebut. Namun, pengawal tersebut tertembak oleh Panglima Jepang yang memiliki senapang. Ternyata, Panglima tersebut adalah Nakamura. Nakamura pun langsung ingin menghabisi mereka semua. Sampai akhirnya, Dochil pun tiba-tiba datang bersama para tentara Korea dan menyelamatkan mereka semua. Setelah pasukan Dochil dapat mengalahkan Jepang, mereka pun izin pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di lain sisi, pada saat hendak makan malam, Yun dikagetkan saat ia melihat kakeknya telah pingsan. Ia pun langsung melarikan kakeknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia pun mengetahui bahwa jantung kakeknya harus segera dioperasi. Namun, kakeknya menolak dan memaksa Yun untuk membawanya pulang. Mendengar hal itu, Yun pun tidak menuruti kakeknya dan memaksa kakeknya agar mau dioperasi. Kakeknya pun akhirnya dijadwalkan untuk dioperasi pada pagi harinya. Namun, pada saat Yun sedang keluar, kakeknya pun kabur dari rumah sakit sehingga membuat Yun harus mencarinya. Dan akhirnya, Yun pun berhasil menemukan kakeknya di tempat penyimpanan abu ayahnya. Diketahui, ternyata Mr. Lee merasa tidak pantas untuk hidup lebih lama karena ia merasa bersalah atas kematian anaknya. 나한테 모른난 자식이었던 적이 없어. 이어서 네 얼굴 보면은 우리 경이 생각해서 늦게 가도 도와줄 수 있겠냐. Mendengar hal itu, Yun pun akhirnya meyakinkan Mr. Lee untuk bersedia dioperasi dan mengatakan bahwa Mr. Lee lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. 나 할아버지한테 잘못한 게 너무 많고. 그러니까 내 시간을 좀 줘요. 더 있다가 보내드려도 되죠? Mendengar perkataan Yun, Mr. Lee pun luluh dan bersedia dioperasi. Singkatnya, setelah berusaha di ruangan operasi, akhirnya Mr. Lee pun dapat sembuh dari sakit jantung yang ia derita. Di sisi lain, Hyuim akhirnya dapat menepati janjinya kepada Jimin, sehingga Jimin dapat kembali pulih dari penyakitnya. Singkat cerita, setelah berhasil mengobati Jimin, Hyuim pun pamit ke Seoul kepada Hyujun karena ia harus menepati janjinya kepada Yun untuk menemuinya. Hyujun pun mengingatkan kepada Hyuim bahwa suatu saat ia tidak akan dapat berteleportasi semaunya. Ia harus memutuskan untuk tinggal di Joseon atau di Seoul. Mendengar hal itu, Hyuim pun mengalami dilema. Namun, ia tetap pergi ke Seoul karena ia telah berjanji untuk menemui Yun. Singkat cerita, Hyuim pun akhirnya kembali ke Seoul dan dapat bertemu kembali dengan Yun yang sudah menunggunya. Namun, kali ini ia kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yun karena ia harus memilih Joseon yang sedang memerlukannya. Mendengar hal itu, Yun pun langsung merasa sedih, tetapi ia tidak bisa melarang Hyuim. Yun pun meminta Hyuim agar tinggal selama 3 hari sebelum ia kembali ke Joseon. Selama 3 hari tersebut, ia mengajarkan beberapa teknik medis modern agar dapat membantu para pasien di Joseon. Selain itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang di kota tersebut. 조선에서 살아보신 그런 소리가 나오나? 나는 원래 조금 먹을만하네. 오늘 포식하겠다. Mengetahui Hyuim akan pergi, Mr. Lee pun mengajak Hyuim untuk melakukan foto perpisahan sebelum Hyuim pergi ke Joseon untuk selamanya.
Hingga akhirnya, waktu untuk berpisah pun tiba. Hyun pun menusuk jantungnya di hadapan Yoon dan langsung menghilang. Singkat cerita, setibanya di Joseon, Hyun pun memutuskan untuk menjadi dokter di tengah-tengah perang. Ia tidak memilih tentara mana yang bisa ia selamatkan. Banyak tentara yang berhasil ia selamatkan, namun banyak juga tentara yang mati sia-sia di hadapannya. Sampai akhirnya, tentara Joseon pun berhasil merebut wilayahnya kembali dari tangan penjajah Jepang. Begitupun dengan Yoon, banyak pasien yang berhasil ia selamatkan, namun ada juga yang tak berhasil ia selamatkan. Mereka hidup di dunia masing-masing dan menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan keadaan yang berbeda. Setelah perang selesai, Hyun kembali menjadi dokter di Hamenseo. Ia mengobati banyak pasien dengan akupunturnya dan dengan teknik medis modern yang pernah diajarkan oleh Yoon. Pada suatu hari, ia dipanggil untuk mengobati Menteri Pertahanan yang pernah ingin membunuhnya. Diketahui ternyata, menteri tersebut sedang mengalami keadaan sakit parah. Walaupun Hyun pernah merasakan sakit hati atas perlakuan Menteri Pertahanan sebelumnya, dengan perasaan kemanusiaan, ia pun tetap berusaha untuk mengobati menteri tersebut. Namun, keadaannya sudah terlambat. Ia tidak bisa menyembuhkan penyakit menteri tersebut. Ia hanya bisa mengurangi rasa sakit yang diderita oleh sang menteri. Singkat cerita, setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka berdua pun dapat menjalankan kehidupan masing-masing dengan ceria. Hyun pun menjadi pribadi yang sangat bersemangat, sehingga banyak orang menyukainya. Di sisi lain, Hyun pun semakin terkenal, sehingga raja memberikan kesempatan kedua untuk memberikan pengobatan terhadap sang raja yang mengalami migran. Ia pun menerima tawaran itu. Singkatnya, pada saat hendak pergi ke istana sang raja, ia kembali bertemu dengan seorang anak kecil yang mengalami sekarat dan harus segera diberikan pengobatan. Ia pun langsung menolong anak kecil itu. Melihat hal itu, pengawal sang raja pun langsung berusaha menghalanginya, karena ia takut raja akan marah karena terlalu lama menunggu. Namun, Hyun tetap pada pendiriannya sehingga anak tersebut dapat terselamatkan. Setelah mengobati anak itu, ia pun langsung menuju istana kerajaan untuk mengobati migran sang raja. Di sana, ia berhasil membuat sang raja memaafkannya dan mau untuk diobati. Pada saat hendak mengakupuntur sang raja, ia teringat kejadian pada saat raja pergi meninggalkan rakyat untuk menyelamatkan diri dari serangan Jepang. Walaupun memiliki rasa kecewa, ia tetap bersedia mengobati sang raja. Hingga akhirnya, rasa sakit di kepala sang raja pun dapat hilang. 듣던 대로 명불허전이로다. 의관! 해민서 의관 허임원고 전심 전력을 다해 임금과 안전을 기하도록 하라. Setelah berhasil mengobati sang raja, ia pun diangkat menjadi dokter kerajaan dan memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan tersebut. Namun, walaupun ia telah memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi hatinya tetap tidak bisa senang karena terus-menerus mengingat Yoon. Hingga suatu hari, terjadi kecelakaan yang membuatnya kembali ke kota Seoul. 계속 뛰지 말라니까. Ia pun secara tak sengaja dapat kembali bertemu dengan Yoon. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Joseon serta jabatan yang ia miliki demi cintanya. Akhirnya, mereka berdua pun kembali hidup bersama dengan bahagia. Dan film pun selesai. 뭐예요? 아까 얘기했지 않소. 거기서 제가 어디 가겠어. 이제 저저 없으면 못 싸워. 거기 아닌데. 뭡니까? 아니, 우리가 천막날인 이래도
거의